Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Habib Anwar Al-Ansori selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, dan juga yang saya banggakan teman-teman MPI Lokal 1 yang mungkin sedang berbahagia. Sebelum mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu perkenalkan, nama saya Rismawati dengan NIM 20111020060, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Lokal 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Strategi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Citra Madrasah pada Bidang Non-Akademik di MA Darul Ihsan Samarinda. Di dalam proposal penelitian ini ada 3 bab yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metode penelitian. Masuk pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Di dalam bab 1 terdiri dari latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya ini yaitu pertama, kepala madrasah merupakan bagian dari seseorang yang bertanggung jawab mengatur seluruh kegiatan yang ada di madrasah. Nah, jadi maksudnya kepala madrasah ini mempunyai tanggung jawab yang besar untuk sekolahnya. Kedua, kepemimpinan pendidikan merupakan proses mempengaruhi, menggerakkan, dan mengkoordinasikan individu-individu dalam organisasi atau lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, kepala madrasah juga sosok seseorang yang sangat mempengaruhi bawahannya atau anggotanya. Yang ketiga, kepala madrasah dalam mengatur tenaga pendidik untuk memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler kepada peserta didik agar peserta didik bisa memahaminya dengan jelas. Selanjutnya masuk kepada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu pertama, bagaimana strategi kepala madrasah dalam meningkatkan citra madrasah di MA Darul Ihsan Samarinda. Kedua, bagaimana implementasi kepala madrasah dalam meningkatkan citra madrasah di MA Darul Ihsan Samarinda. Yang ketiga, bagaimana evaluasi kepala madrasah dalam meningkatkan citra madrasah di MA Darul Ihsan Samarinda. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan bagaimana strategi kepala madrasah dalam meningkatkan citra madrasah di MA Darul Ihsan Samarinda. Kedua, untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kepala madrasah dalam meningkatkan citra madrasah di MA Darul Ihsan Samarinda. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan bagaimana evaluasi kepala madrasah dalam meningkatkan citra madrasah di MA Darul Ihsan Samarinda. Selanjutnya masuk kepada kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ini ialah kajian-kajian tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu. Adapun kajian pustaka yang diambil oleh peneliti yaitu yang pertama, skripsi dengan judul Strategi Kepala Madrasah dalam upaya meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa di MA Ma'arif Bakung Udanau Blitar, yang ditulis oleh Said Abdul Aziz Rojabi pada tahun 2022. Yang kedua, skripsi dengan judul Strategi Membangun Citra Madrasah melalui Program Ekstrakurikuler di MTS Tarbiyatut Tholabah Lamongan, yang ditulis oleh Farihatun Nikmah pada tahun 2022. Yang ketiga, komitmen kepala madrasah dalam kinerja guru dalam meningkatkan prestasi non-akademik peserta didik di Min 1 Barito Utara, yang ditulis oleh Abdul Hamid pada tahun 2021. Masuk pada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama adalah strategi. Nah, strategi ini yaitu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi terdapat tahapan-tahapan atau fungsi pokok, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya, ada kepala madrasah. Nah, Wahyu Sumijo menjelaskan bahwa kepala sekolah merupakan seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran. Selanjutnya, dalam pasal 16 tentang tugas pokok kepala sekolah dinyatakan bahwa
Beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan. Beban kerja kepala sekolah tersebut bertujuan mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan atau SNP, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar penelitian, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Selanjutnya, citra madrasah. Citra merupakan gambaran yang berada di pikiran seseorang. Jika tidak didukung oleh kemampuan atau keadaan yang sebenarnya, maka citra akan berubah menjadi negatif di mata masyarakat. Oleh karena itu, dengan fungsi humas sebagai wakil madrasah untuk mengkomunikasikan informasi terkait kegiatan dan prestasi-prestasi kepada publik dituntut agar masyarakat mampu memahami pesan demi menjaga reputasi dan citra lembaga. Terakhir, dalam bab 2 landasan teori yaitu non-akademik. Non-akademik merupakan prestasi yang didapatkan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan yang dilaksanakan di luar jam belajar. Dalam kegiatan non-akademik ini atau dapat disebut juga kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadikan siswa menggali dan mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya. Masuk pada bab 3 metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini terdapat jenis penelitian dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data. Pertama, yaitu jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Pertama, yaitu jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif ini merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, masuk ke dalam fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini yaitu strategi apa yang digunakan kepala madrasah dalam meningkatkan citra madrasah dalam bidang non-akademik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung di lapangan untuk mencari informasi mengenai masalah yang diteliti. Kedua, wawancara. Dalam mengumpulkan data, penelitian dilakukan dengan menanyakan beberapa poin susunan pertanyaan secara formal kepada subjek penelitian yang telah ditetapkan, dan pertanyaan yang tidak terstruktur dalam situasi yang tidak formal untuk memperoleh serta melengkapi hasil temuan pada data penelitian. Dan terakhir, dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu peneliti akan mengambil foto kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler. Selanjutnya, keabsahan data. Kriteria yang digunakan penelitian kualitatif adalah bahwa hasil penelitian yang dilakukan harus memenuhi 4 kriteria, yaitu kredibilitas, memenuhi data dan informasi yang harus dikumpulkan, harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif harus dapat dipercaya oleh para pembaca yang kritis dan dapat diterima oleh orang-orang atau responden yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung. Kedua, transferabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu atau di mana penelitian dilakukan dapat diaplikasikan atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara uraian rinci. Ketiga, dependabilitas dilakukan untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan dalam konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi, temuan, dan pelaporan hasil penelitian. Ketiga, konfirmabilitas berfungsi untuk menilai apakah hasil penelitian itu bermutu atau tidak. Terakhir ada teknik
analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis transkrip, catatan lapangan, dan materi lain yang peneliti kumpulkan untuk memungkinkan peneliti menemukan temuan. Selama awal penelitian hingga akhir penelitian ini dengan melalui berbagai tahapan data, yaitu yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data dan ia pun berkaitan pula dengan sumber dan jenis data. Setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kedua, ada reduksi data. Reduksi data ini meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. Ketiga, ada penyajian data. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks, naratif, berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Terakhir, penarikan kesimpulan. Kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara 1. Memikir ulang selama penulisan, 2. Tinjauan ulang catatan lapangan, 3. Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Yang keempat, upaya-upaya luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.